Assalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hidayah Islam dan nikmat hidayah iman dan takwa yang akhirnya kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Bersalawat kita dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersolawat untukku satu kali salawat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 rahmat untuknya. Ini menjadi dalil bagi kita bahwa salah satu amalan yang fadilah dan keutamaannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa diberikan rahmat oleh Allah adalah bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita menjadi orang-orang yang bakhil, jadi orang-orang yang pelit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebutkan di hadapannya, dia tidak bersolawat untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita menjadikan salawat ini bahagian dari bentuk zikir rutin, ya, menjadikan salawat bahagian dari bentuk zikir rutin kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salawat adalah ibadah yang besar. Dan nanti di hari kiamat orang-orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menjadi orang-orang yang diutamakan untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak salawatnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an kita pada pagi hari ini. Kita langsung masuk saja pada pembahasan ayat berikutnya dalam surat Al-Ma'arij. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-6. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas satu ayat tentang sabar. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar, terutama sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak berbuat dosa, karena menahan diri kita untuk tidak berbuat maksiat itu merupakan salah satu bentuk kesabaran yang berat. Dan yang ketiga adalah sabar untuk tetap istiqomah dalam taat kepada Allah, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, walaupun lelah, capek, bosan dan sebagainya, tetap kita bersabar agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah bersabar dari emosi kita yang tinggi, ya, bersabar dari rasa marah. Bagaimana kita mampu menahan diri kita, menahan emosi kita dari yang namanya marah tersebut. Dan sebaik-baik orang adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, sebagaimana yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis beliau, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu memukul ini, memukul itu, mampu mengalahkan ini dan itu, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sabar. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, silakan dibuka surat Al-Ma'arij. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-6 terkait dengan hari kiamat. Kalau kita pelajari pada ayat-ayat sebelumnya, orang-orang musyrik itu tidak percaya kalau hari kiamat itu ada. Sementara Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahum yarawnahu ba'ida. Innahum, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang musyrik, orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Yarawnahu, yarawnahu itu artinya mereka melihatnya kembali kepada hari kiamat. Jadi orang-orang musyrik, orang kafir itu melihat hari kiamat itu ba'ida. Ba'idan itu artinya jauh. Artinya maknanya ada dua ini. Yang pertama, orang musyrik tidak percaya bahwa hari kiamat itu ada. Jadi dibahasakan oleh Allah, mereka menganggap bahwasanya hari kiamat itu mustahil terjadi, gak mungkin lah, gitu dia. Karena bagi mereka dunia ini gak ada yang namanya hari kiamat. Dunia ini gak akan hancur. Manusia itu kalau sudah mati ya sudah, tidak ada lagi balasan surga ataupun neraka. Kemudian makna yang kedua adalah yang dimaksud dengan mereka melihatnya, yaitu hari kiamat jauh. Jadi mereka menganggap bahwasanya kalaupun terjadi hari kiamat masih lama. Nah, itu dia. Maka ini juga jadi dalil bagi kita bahwa terkadang kita ini menganggap bahwasanya kematian itu lama datangnya. Sementara kematian itu bisa tiba-tiba datang. Karena mati itu juga kiamat kecil ya. Kalau bahasa para ulama, mati juga adalah kiamat, tapi yang kiamatnya kecil. Dan salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min alamati sa'ah al-mautul faj'ah. Sesungguhnya salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya orang yang mati mendadak. Ya, matinya tiba-tiba. Mati tiba-tiba itu kan banyak sebab. Bisa sakit sebentar langsung meninggal, terjadi kecelakaan dan sebagainya. Itu adalah bagian dari bukti bahwa apa yang kita anggap jauh ternyata dekat. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kalau bahasa kita ini peribahasa. Kalau di sana istilahnya syair atau kata-kata bijak lah. Di situ disebutkan kullu atin qarib. Setiap yang datang itu dekat. Nah, setiap yang datang itu dekat. Sama seperti mati itu pasti datang. Dan kita menganggap mungkin masih jauh. Ternyata ketetapannya adalah segala sesuatu yang pasti datang itu dianggap dekat. Maknanya adalah kita butuh bersiap. Wa narahu qariba. Wa narahu qariba. Sedangkan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melihatnya qariban, dekat. Jadi bagi orang kafir hari kiamat itu jauh, lama, masih lama lagi. Sementara bagi Allah itu dekat. Kalau kata Nabi SAW, jarak antara Nabi diutus menjadi seorang Rasul itu ketika beliau usia 40 tahun sampai hari kiamat, itu kata Nabi seperti jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah ini ya. Berarti sangat dekat sekali. Dan dalam Al-Quran kan banyak ayat-ayat, di antaranya surat Al-Anbiya. Situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iqtarabatil nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sangat dekat sekali bagi manusia hisab mereka. Hisab itu perhitungan amal. Hisab itu Allah nampakkan amalan kita dalam surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan kebaikan sedikit kecil apapun nanti diperlihatkan. Itu namanya hisab. Yang melakukan perbuatan dosa sekecil apapun nanti dia akan melihat. Seperti hadis yang sudah kita sampaikan, Nabi SAW menceritakan bahwa ketika nanti kita dihisab oleh Allah, maka Allah menghadapkan kita di hadapan Allah SWT. Kemudian Allah berkata, kamu pernah buat ini, pernah buat ini, pernah buat itu. Semuanya ditunjukkan, diperlihatkan, dan kita mengakui
itulah yang disebut dengan hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan hisab manusia itu sudah sangat dekat sekali, tapi apa yang terjadi? Wa hum fi ghaflah. Tapi manusia itu banyak lalainya. Kenapa dia lalai? Karena dia menganggap bahwasanya masih lama. Sekali lagi kita katakan, setiap yang datang itu dianggap apa? Dekat. Jangan lupa. Jadi mati itu pasti datang, maka dia dekat. Rezeki pasti datang nggak? Pasti, maka dia dekat. Jangan takut. Dan semua apa yang kita khawatirkan seolah-olah jauh dari kita itu, dia akan datang kepada kita. Ada bahasa salah seorang ulama, beliau mengatakan rezeki itu, sedikit ya tambahan tentang rezeki. Terkadang kan kita khawatir tentang rezeki ini. Rezeki itu, kalau kamu lupa di mana alamatnya, dia tidak akan lupa di mana alamatmu. Paham maksudnya ini ya? Rezeki itu kalau kita lupa alamatnya di mana, dia nggak akan pernah lupa alamat kita di mana. Artinya, kalau kita salah jalan, salah mencari rezeki, rezeki kita seharusnya di sana, tapi kita cari ke sana, rezeki kita akan datang kepada kita. Nah, itu saking pastinya itu rezeki itu datang. Nah, terkadang beda keyakinan. Mati itu pasti kita yakin, rezeki itu juga pasti kita nggak yakin. Maka Nabi pernah berpesan, ketika rezeki kalian datangnya lambat, bahasanya gitu, bukan nggak datang. Kalau bahasa Nabi tadi, idastabta'a rizqukum, apabila rezeki kalian lambat datangnya. Nabi bilang apa? Lambat, berarti datang juga, hanya saja waktunya lambat, dia lama. Fa'ajmilu fit talab, maka carilah rezekimu yang lambat datangnya itu dengan cara yang baik. Maksudnya jangan mencari yang haram. Wala tatlubuhu bimaksiatillah, jangan kalian cari dengan maksiat kepada Allah. Nah, itu terkait dengan rezeki. Ini kenapa kita hubungkan? Karena ada kaitannya dengan segala sesuatu yang datang itu pasti dekat. Nah, hari kiamat juga sama. Hari kiamat itu sangat dekat sekali. Makanya Allah katakan di sini wa narahu qariban. Sedikit saya bacakan di sini tafsir Ibnu Katsir, apa makna dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ketika Allah berkata innahum yarawnahu ba'ida, mereka melihat hari kiamat itu jauh. Ay wuqu'ul adab wa qiyabus sa'ah yarahul al-kafaratu ba'id al-wuqu'. Jadi orang kafir mengatakan, Ibnu Katsir berkata, orang kafir beranggapan dan berkata bahwa hari kiamat yang dijanjikan itu serta adab yang ada pada hari kiamat itu sangat jauh dan itu mustahil terjadi. Itu kata orang kafir. Kemudian Allah katakan wa narahu qariba, sedangkan kami melihat hari kiamat itu sangat dekat. Ibnu Katsir mengatakan al mu'minuna ya'taqiduna kaunahu qariban. Kalau orang mukmin berbeda. Orang mukmin itu menganggap hari kiamat itu sangat dekat. Kenapa? Karena hari kiamat itu pasti datang. Dan datangnya juga tiba-tiba, kita nggak tahu. Walaupun Nabi pernah berkata hari kiamat itu terjadi kapan? Hari apa maksudnya? Hari Jumat. Hari Jumat itu kan jelas Nabi SAW mengatakan, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang fadilah, keutamaan hari Jumat. Yang pertama, hari Jumat adalah hari di mana Allah ciptakan Nabi Adam. Kemudian hari Jumat adalah hari di mana Allah masukkan Nabi Adam ke dalam surga. Jadi Nabi Adam itu pertama kali diciptakan bukan di dalam surga, dia di luar surga. Kemudian hari Jumat itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Itu juga pada hari Jumat. Kemudian Nabi SAW mengatakan hari Jumat juga nanti terjadinya hari kiamat pada hari Jumat. Tapi hari Jumat yang mana kita tidak tahu. Nabi ketika ditanya kapan terjadi hari kiamat, Nabi berkata, saya tidak tahu. Ketika ditanya apa tanda-tandanya, baru Nabi SAW menyebutkan beberapa tanda-tanda. Ya, di beberapa tanda-tanda di antaranya adalah apabila kamu melihat orang-orang yang biasanya menggembala kambing, orang-orang Arab, itu kan mereka itu kalau dulu harta mereka itu diternak dia. Kambing banyak-banyak terus diternak. Kalau sekarang enggak lagi. Yang dahulunya mereka itu menggembala kambing telanjang dada, artinya mereka nggak pakai baju, pakai kain untuk menutupi
apa namanya, bawahan saja, yang di atas tidak, sana kemari memelihara kambing, kan gitu. Kalau kalian lihat itu sudah nggak ada lagi, mereka ganti dengan apa? Mereka ganti dengan meninggikan bangunan-bangunan. Kan sudah terjadi sekarang kan? Oh di Mekah Madinah mana ada lagi orang-orang menggembala kambing kayak dulu-dulu, nggak ada lagi. Harta mereka diinvestasikan kemana? Ke hotel yang tinggi-tinggi itu kan, menjulang tinggi, bangunan-bangunan menjulang tinggi. Negara-negara Arab juga sama, seperti di Dubai, Qatar dan sebagainya. Bahkan sekarang berlomba-lomba buat menara-menara yang paling apa namanya, paling tinggi. Dan itu nggak bisa dicegah, nggak bisa dicegah. Nggak bisa kita bilang ya orang Arab, kalian jangan bangun-bangun dengan bangunan yang tinggi, nanti cepat hari kiamat. Supaya lama jangan kalian bangun, nggak bisa, karena itu memang sudah pasti terjadi. Sama seperti salah satu bentuk tanda-tanda hari kiamat disampaikan oleh Nabi SAW adalah banyaknya orang-orang membangun masjid dan yatabahan nasu bil masajid. Jadi orang itu bermegah-megahan dengan masjidnya. Nabi mengatakan bermegah-megahan dengan masjidnya, tapi orangnya nggak ada. Itu dia. Itu menunjukkan bahwasanya masjid di sana sini banyak dan bagus-bagus, cantik-cantik, megah-megah. Tapi apa? Penghuninya tidak ke masjid. Artinya kaum muslimnya tidak ke masjid. Itu menunjukkan bahwasanya banyak orang yang rusak daripada banyak orang yang benar. Banyak orang yang berbuat maksiat daripada orang-orang yang berbuat tidak maksiat. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan tanda-tanda hari kiamat adalah nanti hari kiamat itu nggak akan terjadi sampai laki-laki dan wanita itu berzina layaknya hewan berzina di pinggir jalan. Kan udah banyak sekarang ini kan? Itu tanda-tanda hari kiamat akan terjadi. Maka sebetulnya kalau kita baca satu persatu tanda-tanda hari kiamat itu, nanti ngeri, kita nggak bisa tidur. Itu menunjukkan bahwasanya hari kiamat sudah sangat dekat. Kalau hari kiamat itu terjadi, apa yang terjadi pada dunia ini? Lihat pada ayat yang ke-8. Yauma takunus sama'u kal muhl. Yauma, hari. Takunus sama, as-sama itu artinya apa? Langit. Hari di mana langit itu Allah ubah menjadi apa? Kal muhl. Kal muhli. Kalau diberhentikan, kalau kita bacanya berhenti, waqaf di situ, kita bacanya kal muhl. Gitu. Hanya dijelaskan, lamnya juga dijelaskan. Kal muhl, gitu ya. Kalau sebelahnya itu watakunul jibalu kal ihn. Itu cara bacanya. Cara baca. Al-muhli di sini kal muhli, kalau kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil perkataan Ibnu Abbas dan Mujahid serta Atha, yaitu yang dimaksud dengan al-muhli di sini adalah kadurri az-zait, yaitu seperti zait itu artinya minyak, ya, minyak, tapi minyak yang untuk yang menggoreng ya. Seperti minyak yang mendidih. Ya, seperti minyak yang mendidih. Itu makna yang satu. Makna yang lainnya itu seperti pernah saya sampaikan itu baja kalau di apa namanya? Dileburkan, dia kan harus sampai pada panas berapa ribu derajat, nanti dia akan melebur, meleleh, mencair. Itulah dia yang disebut dengan al-muhl. Jadi langit ini yang kita lihat kokoh ini nanti dia akan meleleh, mencair. Tapi bergejolak dia, panas. Karena tadi kan dimaknai ada dua ya. Minyak yang apa namanya? Berada pada puncak panasnya, mendidih kita katakan. Begitu juga dengan baja besi, atau dalam beberapa riwayat disebut dengan perak yang dileburkan. Nah, itu kan sangat panas sekali. Itu kapan? Ketika terjadi hari kiamat. Kan pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mau apa? Mudah-mudahan sudah dibaca ini ya. Kalau kita mau tahu bagaimana keadaan saat terjadi hari kiamat, baca surat Al-Infitar. Idzas samaa'un fatarat. Itu dia. Wa idzal kawakibun tatharat. Tuh. Yang kedua baca At-Takwir. Idzas syamsu kuwirat. Baca lagi nanti surat Al-Insyiqaq. Idzas samaa'un syaqqat. Nah itu 3 surat ini
Ini di juz 30 ya. 3 surat ini berurutan semua, Bapak Ibu. Nasihat saya bacalah ini supaya kita bisa mengambil pelajaran tentang hari kiamat itu seperti apa terjadinya. Kemudian ayat selanjutnya wa takunul jibal. Al-jibal, apa arti al-jibal? Gunung-gunung. Nah, gunung-gunung. Bapak Ibu kan sering ya jalan-jalan dari belakang sini, dari Langkat sini terus mengukur sana, nanti kan tembus ke gunung apa namanya? Gunung Sinabung. Lihat tuh Gunung Sinabung, kokoh, besar, sangat besar, luas sekali. Tapi nanti di hari kiamat, saat terjadi hari kiamat, gunung-gunung itu seperti apa? Bukan seperti lagi sebetulnya. Gunung itu dia berterbangan layaknya kal-ihn. Al-ihnu itu kalau bahasa kita ini kapas. Kan dalam surat Al-Qari'ah ada apa ya? Ya, surat Al-Qari'ah apa ya? Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Nah, itu manfush itu nun mati bertemu dengan fa. Apa hukumnya? Ikhfa. Nah, bacanya nunnya tidak dijelaskan lapas nunnya atau bacaan nunnya, tapi disamarkan masuk ke huruf fa. Jadi gitu dia. Ya, dan nunnya yang gunnah tadi didengungkan 4 harkat panjang sedikit. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Itu dia ya. Nah, itu urusan Ustaz Ridul itu kalau tajwid. Saya enggak pandai-pandai kali, cuma bisa baca aja. Kal'ihni, al-ihnu tadi apa namanya? Kapas. Manfush itu artinya adalah berterbangan. Itu menunjukkan bahwasanya pada hari itu kejadian hari kiamat ini sangat mengerikan. Kalau langit bisa sampai meleleh seperti besi yang dileburkan tadi, dan gunung-gunung yang sebegitu besar tegak bisa berterbangan sana kemari seperti apa namanya tadi? Kapas. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Soalnya, iya. Kalau kita seperti laron. Laron itu kenapa dikatakan disebut laron itu? Kenapa Allah bahasakan itu kalfaroshil apa tadi? Mabthuth. Laron yang berterbangan. Karena laron itu nggak tentu arah dia terbangnya. Nggak jelas dia entah kemana. Dia cari apa? Cahaya saja. Di mana ada cahaya dia ke sana. Dia nggak tahu bahwasanya cahaya yang ada itu juga terkadang membuat dia mati. Itu laron. Manusia seperti itu di hari kiamat. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Kenapa saya katakan jangan takut? Maksudnya jangan takut bukan berarti kita nggak takut hari kiamat. Harus. Yang saya istilahkan dengan bahasa jangan takut ini adalah setiap mukmin tidak merasakan proses terjadinya hari kiamat. Kiamat tadi itu saat matahari digulung, kemudian bintang-bintang semua berjatuhan ke muka bumi ini, air laut dipanaskan, kemudian ditumpahkan, dan gunung-gunung berterbangan seperti yang kita sebutkan tadi. Ini bumi ini kalau dalam Al-Quran itu kan fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Apabila bumi ini langit itu apabila ditiupkan sangkakala, maka nanti bumi dan langit ini ditabrakkan dia. Dibenturkan. Langit dan bumi ini ditabrakkan. Jadi dia porak-poranda. Habis gitu, hancur, binasa. Dan itu terjadi pada hari kiamat. Dan kita sebagai seorang muslim yang bagaimanapun selagi dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka nanti sebelum terjadi hari kiamat dia akan mati duluan. Ya, dia akan mati duluan. Dan saya kira terkait dengan hari kiamat ini bagaimana terjadinya silahkan dibaca tadi 3 surat tadi ya. Kita mau fokus pada ayat yang ke-10. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ke-10, 11, 12 ini perlu kita bahas sedikit panjang karena berkaitan dengan nanti
Belum tentu Bapak Ibu sekarang Bapak punya istri, punya anak, belum tentu nanti di hari kiamat itu mau saling bertemu. Belum tentu mau saling bertanya. Belum, ya, tutur sapa, salam, tutur sapa, apalagi cium tangan, pelukan, belum tentu. Bahkan justru sebaliknya. Kalau bisa anak jangan sampai jumpa sama bapaknya. Dan jangan sampai jumpa sama mamanya. Kenapa? Takut nanti dipanggil, "Hei, nak, sini kau banyak dosa kau kan? Nah, sekarang aku masuk neraka, kau aja yang masuk neraka, gantikan aku." Jangan sampai itu terjadi. Takut dia, semuanya. Istri takut jumpa sama suaminya, suami takut jumpa sama istri. Nanti di padang mahsyar itu semua. Kenapa demikian? Ini akan kita jelaskan. Dan adakah orang-orang yang kalau nanti di hari kiamat bertemu, saling menolong, saling memberikan syafaat? Nah, ini yang akan kita bahas. Ini masa yang paling ngeri nanti di padang mahsyar ini. Kayak jangan sampai nanti di dunia, terkadang yang sedih ya, di dunia nggak akur, abang adik nggak akur, kadang orang tua sama anak nggak akur, suami istri nggak akur, keluarga ini saling tidak silaturahim, sama-sama mengedepankan egois. Di dunia nggak akur, nanti di hari kiamat juga nggak akur. Kan sedih kita. Sedikit terkait dengan memutuskan silaturahim tadi ya. Ada pesan Nabi kepada salah orang sahabat. Ada 3 pesan, yang saya sebutkan satu saja. Silman qata'ak. Sambunglah silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Sanggup Bapak Ibu? Ini pesan Nabi ini. Tolong sekali lagi ya. Silman qata'ak. Hubungkanlah silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahimnya kepadamu. Jadi kalau ada orang yang memutuskan silaturahim kepada kita, Nabi perintahkan apa? Kita tutup sambungkan. Berat itu. Dan itu bisa dilakukan kecuali bagi orang-orang yang sabar. Jangan egois sekali kita terkait dengan ini ya. Nah, coba kita lihat ini. Wala yas'alu hamimun hamima. Wala yas'alu hamimun hamima. Wala yas'alu, tidak bertanya. Jadi nggak mau nanya, nggak mau ketemu. Siapa? Hamim. Hamim itu adalah orang yang paling dekat sama kita tuh siapa? Itulah hamim. Siapapun di dunia ini yang paling dekat sama kita tuh siapa? Apakah istri dekatnya kepada suaminya, atau seorang ibu dekatnya sama anaknya, atau sebaliknya, atau kita dekat sama sahabat kita? Pokoknya siapapun yang paling dekat sama kita. Wala yas'alu hamimun hamima. Hamim itu sahabat, orang yang paling dekat dengan kita, nanti tidak akan pernah bertanya kepada kita yang dekat sama dia. Jadi sesama sahabat, sesama keluarga, sesama orang yang saling mencintai, menyayangi di dunia ini, nanti di hari kiamat mereka tidak mau saling berjumpa. Padahal apa? Yubassarunahum. Padahal mereka saling melihat. Jadi kita kenal nanti di padang mahsyar itu, ini si fulan, tapi kita tidak mau bertemu. Kapan itu terjadi? Kenapa kita nggak mau ketemu antara satu dengan yang lain? Dan kapan itu terjadi? Yang pertama kita sebutkan, kapan itu terjadinya? Terjadinya adalah saat padang mahsyar. Sebetulnya ada 3 ini, ada 2. Ya, ada 2. Yang pertama adalah saat terjadi hari kiamat. Terjadi hari kiamat kan kalau dalam Al-Quran itu seorang ibu yang sedang menyusui anaknya aja, itu anaknya dilempar. Itu kapan? Pas terjadi hari kiamat. Kan? Ya sama seperti saat terjadi bencana besar gitu. Misalnya terjadi gempa bumi, kita tidak berharap semoga Allah lindungi kita, atau terjadi bencana-bencana yang lain, kan nggak sadar. Karena fokusnya menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari di mana seorang wanita yang sedang menyusui dan menggendong anaknya, itu anaknya dilemparkan begitu saja, ditinggalkan gitu aja, nggak sadar dia, demi menyelamatkan dirinya sendiri. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wanita yang sedang hamil, ibu-ibu kan kalau lagi hamil duduk pun pelan-pelan, jalan pun pelan-pelan, dijaga kandungannya jangan sampai keguguran dan sebagainya. Jangan sampai ada goncangan-goncangan.
jatuh dan sebagainya. Itu nanti pas terjadi hari kiamat nggak lagi terpikir. Oh, terjadi hari kiamat, itu ada kata wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wanita yang hamil itu kandungannya gugur. Kenapa? Karena lompat sana lompat sini, lari sana lari sini menyelamatkan diri. Itu yang dimaksud dengan hari di mana seseorang itu tidak bertanya, tidak mau ketemu, dalam artian apa? Enggak terpikir lagi. Yang kedua maknanya adalah saat di padang mahsyar, awal dibangkitkan yang 50.000 tahun kemarin kita sebutkan, kita berdiri di padang mahsyar itu sebelum dimulai hisab. Karena kan kita bisa tahu surga neraka ini setelah hisab. Dari situ kita bisa tahu. Nanti sebelum hisab ini nggak akan pernah mau ketemu antara satu dengan yang lain, saling menghindar. Nanti begitu selesai dihisab, kalau sudah selesai dihisab, dia sudah nampak bahwasanya diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Di situ baru dia sibuk nyari siapa? Anak nyari orang tuanya, orang tua nyari anaknya, suami nyari istrinya. Nyari nggak Pak istri nanti? Bapak cari nggak istri Bapak nanti Pak? Hah? Carilah, harus cari. Bapak jangan lihat kesalahan istri saja, lihat kebaikannya selama ini. Ibu juga sama ya Bu. Seorang wanita mencari suaminya, semua itu baru sibuk nyari. Kapan dia mencari? Kalau sudah selamat, kalau sudah dipastikan masuk surga. Apa kepastiannya? Dapat catatan amal dengan tangan kanan, itu sudah pasti masuk surga. Kalau sudah dapat catatan dengan tangan kanan, kan sudah kita bahas kemarin dalam surah Al-Haqqah. Dia pamer, ini punyaku, baca. Siapa yang mau baca? Baca. Dan nanti tinggal dia nyebrang sirat saja, udah pasti nyebrang siratnya seperti kalamhil basar, seperti kedipan mata udah sampai depan pintu surga. Tapi nanti begitu di depan pintu surga, banyak orang yang nggak mau masuk surga. Banyak orang-orang yang nggak mau masuk surga, walaupun mereka sudah berada di pintu surga. Kenapa? Nah, nyariin keluarganya. Nyariin keluarganya. Bagaimana mungkin bahwa bapak kita masuk surga, tapi bapak mama kita nggak ada? Nggak enak itu surga. Makanya para ulama dulu mengatakan, ya Allah, kalaupun kami masuk surga, tidak ada ibu dan bapak kami, surga itu terasa hambar bagi kami. Ya, bagaimana mungkin kita bisa membiarkan orang tua kita masuk ke dalam neraka sementara kita bersenang-senang di surga? Itu nanti akan saya jelaskan beberapa hadis terkait dengan itu. Tadi saya sebutkan orang-orang tidak mau saling tanya antara satu dengan yang lain pada saat di padang mahsyar sebelum mulai hisab. Jangankan nanya-nanya hal-hal yang sifatnya tutur sapa tadi, saling ketemu. Aisyah radhiyallahu anha pernah terkejut dengan sebuah ungkapan Nabi SAW, pernyataan Nabi SAW terkait dengan padang mahsyar. Ini hadis populer, hadis muttafaqun alaihi. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi SAW berkata atau bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Nabi mengatakan, manusia nanti di padang mahsyar Allah bangkitkan dalam keadaan hufat. Hufatan itu artinya tidak pakai sendal. Jadi kita ini tidak ada alas kaki ya. Kemudian uratan. Urat itu artinya adalah telanjang, tidak pakai pakaian sama sekali, satu helai pun. Ghurlan. Ghurlan itu artinya mohon maaf ya, kemaluannya ada tapi tidak dikhitan. Yang sudah dikhitan itu nanti akan kembali seperti semula saat sebelum dikhitan. Menunjukkan bahwasanya sengaja disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa ghurlan, bahasa kemaluan yang tidak dikhitan, menunjukkan bahwasanya nanti manusia itu di padang mahsyar itu sempurna tubuhnya seperti kita ini. Dan syahwat manusia itu, syahwat laki-laki adalah suka melihat auratnya perempuan. Itu fitrahnya. Dan fitrah wanita juga syahwatnya adalah suka melihat aurat laki-laki. Tapi apa yang terjadi? Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an. Ya Rasulullah, laki-laki dan wanita tidak pakai sendal, tidak pakai pakaian, kemaluannya nampak, kumpul jadi satu tempat. Apa kata Nabi? Ya, kumpul jadi satu tempat. Apa kata Aisyah? Yanzuru ba'duhum ila ba'din. Kalau gitu, laki-laki melihat aurat wanita, wanita melihat aurat laki-laki. Saling melihat dan mencuri-curi pandangan. Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yahubuhum dzalik. Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, Nabi SAW berkata, keadaan manusia di padang mahsyar itu membuat mereka tidak terfikir lagi terkait dengan
melihat hal-hal yang sifatnya syahwat ini. Nggak terpikir lagi. Saking apanya itu Pak? Saking ngerinya. Bagaimana nggak ngeri? Setiap jiwa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan di padang mahsyar, begitu kita dibangkitkan oleh Allah, kita udah tahu sebetulnya arah kita ini kemana. Dari mana? Dari keringat kita masing-masing. Kan sudah saya jelaskan itu, bagaimana keringat kita masing-masing itu berbeda-beda. Dan yang paling berbahagia adalah orang-orang yang dapat naungan dari Allah SWT di padang mahsyar itu. Dia nggak merasakan panas, nggak merasakan capek. Dia hanya waktunya yang 50.000 tahun itu seperti menunggu waktu sholat. Siapakah mereka? Di antaranya adalah orang-orang yang rajin sedekah. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama yastadhillul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatihi. Sesungguhnya seseorang mukmin itu nanti dia akan dipayungi oleh Allah dengan payung sedekahnya. Jadi sebetulnya kita bisa siapkan payung untuk nanti di hari kiamat Bapak Ibu, supaya kita nggak kepanasan, supaya kita nggak susah di padang mahsyar. Tapi jangan kita bayangkan payungnya seperti payung yang kita beli-beli di kedai-kedai itu. Bukan. Ini payungnya adalah payung, kalau bahasa para ulama namanya ghamam. Ghamam itu awan yang memayungi kita. Bahkan ada orang-orang yang dipayungi bukan dengan awan lagi, tapi dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kan sudah kita sebutkan. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak tahu, maksudnya sedekah sembunyi-sembunyi. Ya, dengan sedekah Bapak Ibu rahimakumullah, sudah sering saya sampaikan. Kemarin saya ada share di grup itu materi khutbah Jumat beberapa minggu yang lalu, saya sebutkan 7 keutamaan sedekah. Silakan didengarkan supaya hati kita ini, jiwa kita yang suka nahan-nahan harta ini, kita termotivasi untuk sedekah. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan karena kebetulan saya pengurus juga. Kita sekarang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai ini ada namanya Lajismu, Lembaga Amil Zakat Sedekah, Lembaga Infak Zakat Sedekah. Itu resmi ya Bapak Ibu, aman, ada masalah itu, jangan takut. Insyaallah, karena itu diaudit setiap tahunnya oleh Kementerian Agama. Itu kebetulan saya di situ sebagai ketua Dewan Syariahnya. Itu udah ada kaleng-kalengnya. Saya kira Ibu-ibu Aisyah sudah dapat nih, Bapak-bapak juga. Nah, kalau kira-kira nanti Bapak-bapak yang ada di kajian sini mau itu, 1 hari 1.000 aja, 1 hari 1.000. Nanti setiap akhir bulan dikumpulkan, itu nanti bisa kita serahkan ke Lajismu. Situ aja kita bisa sedekah, nanti bisa kita koordinir ya Ustaz Ridho. Yang mau silahkan datang ke Ustaz Ridho. Ya, kotaknya ada itu, kotak Lajismu. Baik, sedekah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi kita sebutkan di hari kiamat keadaannya seperti tadi. Manusia tidak terpikir lagi hal-hal syahwat. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 101 ini kita ajak untuk bukan berkhayal. Sebenarnya karena ini bukan khayalan, tapi membayangkan apa yang akan terjadi pada kita nanti di hari kiamat. Surah Al-Mu'minun ayat 1. Tadi kan kita jelaskan suami istri, keluarga itu saling dekat di dunia. Nanti di hari kiamat belum tentu mereka mau ketemu. Maka Allah jelaskan di sini, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Ada 2 hal ini, lihat. Allah katakan apabila sangkakala sudah ditiup untuk yang kedua kalinya, artinya saat bangkit manusia ke padang mahsyar. Fala ansaba bainahum. Ansab itu nasab. Apa itu nasab? Keturunan. Jadi nggak ada lagi istilah anakku, adikku, abangku, bapakku, mamaku, nggak ada lagi itu. Nah, orang nggak mau itu ada. Yang kedua, wala yatasaalun, dan mereka tidak mau saling bertanya antara satu dengan yang lain. Betul-betul nggak mau. Ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW di hadapan para sahabat, satu hari Nabi SAW berkata kepada seluruh sahabat di hadapan sahabat yang sangat banyak. Panjang ini hadisnya. Di antaranya, lihat ini bapak-bapak, ini bisa dinasihatkan oleh bapak-bapak kepada anak-anak. Ini kalau saran saya, nasihat saya, setiap orang tua harus memberikan nasihat ini kepada anaknya masing-masing. Walaupun sekali atau 2 kali, kalau bisa sering-sering diulangi. Apa nasihatnya? Coba kita lihat perkataan Nabi dalam hadits Al-Bukhari. Ya Fatimah binta Muhammadin, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad.
anak Nabi SAW. Ini pesan Nabi kepada Fatimah anaknya. Apa kata beliau? Salini masyiti min mali. Kamu bebas minta apa saja dari harta. Aku punya ini, punya itu, kamu minta aku kasih. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kan ada istilah bapak-bapak apa? Kalau ngobrol-ngobrol sama kawannya, kita ini kerja untuk siapa kalau bukan untuk anak gitu kan. Nah, itu fitrah manusia. Nabi SAW berkata, Fatimah, kamu minta apa? Apa yang kupunya aku kasih. Dan ini jadi dalil Bapak Ibu bahwa jangan pelit sama anak, tapi dalam hal-hal yang sifatnya tidak maksiat atau hal-hal yang sifatnya tidak berlebihan. Kalau dalam hal-hal maksiat itu, misalnya dalam masalah apa ya, anak minta beli pakaian yang tidak menutup aurat, itu jangan kasih. Kalau dibilang bapak pelit kali, nggak apa-apa, biar aku pelit, yang penting kau selamat dari neraka, nggak apa-apa. Kembali kepada hadis ini, wahai Fatimah, mintalah kamu apapun dariku, dari segala hartaku ini aku kasih. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ughni anki minallahi syai'a yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat aku nggak bisa nolong kamu. Itu bahasa Nabi SAW. Pertanyaannya sebelum saya jelaskan sedikit hadis ini, betulkah Nabi nggak bisa nolong anaknya nanti di hari kiamat? Hah? Bisa nggak? Bisa. Hah? Yang pasti atas izin Allah itu sudah pasti syafaat kan. Tapi yang dimaksud di sini adalah, kan tadi kata kuncinya Bapak Ibu, kesusahan yang kita hadapi dan tidak ada yang satupun yang menolong kita nanti adalah saat kapan? Sebelum hisab. Lamanya berapa? 50.000 tahun itu nggak ada yang mau nolong kita, satupun nggak ada. Tidak bisa. Begitu nanti sudah dihisab, ada orang yang selamat yang kita kenal, baru dia mau nolong kita. Itu pun kalau dia ingat. Nah, makanya terkadang ini banyak-banyaklah kita ingat sama kawan kita. Jangan sombong-sombong kali. Nanti begitu hari kiamat dia sukses, sibuk kita dekat-dekat. Ternyata ada itu orang-orang yang dekat-dekat ini. PDKT nanti di padang mahsyar ada, nanti saya sebutkan ayatnya. PDKT di hari kiamat juga ada. Dinasihatkan Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Jadi keimanan dan kesolehan serta ketakwaan orang tua itu tidak bermanfaat bagi anaknya nanti di padang mahsyar. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Coba nanti bisa dilihat surat Luqman ayat 33, ini lebih jelas lagi. Luqman 33. Allah Ta'ala katakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladihi. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah dan takutlah kalian kepada hari. Hari apa? Hari di mana orang tua tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Sebaliknya, anak juga tidak bisa menolong orang tuanya. Atau maknanya adalah orang tua tidak bisa menjadikan anaknya sebagai jaminan untuk menggantikan posisinya kalau diadab oleh Allah. Sebaliknya, anak tidak bisa menjadikan orang tuanya sebagai jaminan untuk menggantikan dirinya untuk diadab di hari kiamat, menggantikan dirinya. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan Allah ingatkan di sini, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia melalaikanmu dari yang namanya mengingat hari kiamat. Nah, ini kan jelas ya Bapak Ibu. Tadi saya sebutkan, kita ini sedekat-dekat dan sayang-sayangnya sama orang-orang yang kita sayang di dunia ini, nanti di hari kiamat itu ada orang-orang yang tidak mau ketemu. Tapi sekali lagi saya katakan, sebelum hisab. Tadi saya sebutkan, adakah orang-orang yang kalau bahasa saya itu PDKT ya, pendekatan di hari kiamat. Jadi kan kaidahnya tadi, orang tidak mau bertanya dengan sesama mereka. Nah, di sini ada sebuah hadis, ya, sebuah hadis Nabi SAW. Bukan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ada ayat yang menguatkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min ilaihi fi darajatihi wa in kana dunahu fil amal lituqarribuhum
ainahu. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah itu akan mendekatkan seorang mukmin dengan keturunannya. Walaupun keturunannya ini, maksudnya anak-anaknya ini tidak sesoleh ayahnya. Supaya apa? Supaya orang tuanya ini nanti di hari kiamat berbahagia, bisa berkumpul dengan anaknya. Ini jadi dalil bahwa orang tua bisa memberikan apa? Syafaat kepada anaknya. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita punya orang tua yang saleh, bersyukurlah. Bersyukur sekali. Tapi jangan pangku tangan. Maksudnya apa? Jangan cuma mengandalkan bapakku soleh. Betul, memang orang tua bisa memberikan syafaat untuk anaknya nanti di hari kiamat. Tapi ingat, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bisa. Karena apa yang diinginkan oleh manusia belum tentu Allah inginkan. Orang tua maunya anaknya masuk surga bersamanya. Tapi ternyata Allah menginginkan berbeda. Nggak bisa, anakmu nggak bisa masuk surga. Terlalu banyak dosanya. Nggak bisa. Ya Allah, tolonglah, tolong ya Allah. Nggak bisa. Kalau Allah bilang nggak bisa, mau ngomong apa kita? Kan gitu dia. Jadi ini dalil bahwasanya orang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Sebaliknya, anak juga bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ini saya bacakan sebuah hadis. Terutama mohon maaf ya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini, mana tahu ada di antara ibu-ibu sekalian yang pernah mengalami musibah ini berupa anaknya meninggal saat masih kecil. Ini kabar gembira, Bu, busra. Makanya beberapa hari yang lalu ada tetangga saya di kampung itu, 1 bulan yang lalu anaknya lahir, kan? Melahirkan. Jadi belum sempat lagi meluk anaknya dibawa ke ruang ICU 1 hari atau apa, meninggal dunia. Jadi nggak sempat bertemu sama anaknya. Jadi bagaimana cara saya menguatkan hati saya untuk menghadapi musibah ini? Apa yang saya harus lakukan? Gitu. Maka saya bacakan hadits ini. Ya, saya bacakan hadits ini. Mudah-mudahan ini menjadi busra kepada kita semuanya, terutama kepada orang tua, para ibu-ibu terutama yang anaknya meninggal dunia saat masih belum balik. Ada salah seorang tabi'in bertanya kepada sahabat, yaitu Abu Hurairah. Ya. Nanya kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW. Ini karena dia nggak ketemu sama Nabi. Dia cerita gini, innahu qad matali ibnan. Wahai Abu Hurairah, sahabat Nabi, saya mengalami musibah yang berat, bahwa 2 anak saya masih kecil meninggal. Jadi dulu pernah 1 meninggal, kemudian ini meninggal lagi 2 orang masih kecil, belum balik. Fama anta muhaddithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaditsin tutayyibu bihi anfusana an mautan. Jadi tabi'in ini berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sampaikanlah kepada kami apa yang kamu dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kabar gembira yang membuat kami bahagia ketika kami menghadapi musibah seperti ini. Jadi dia minta apa? Minta nasihat. Apa yang pernah kamu dengar dari Nabi SAW terkait dengan musibah yang kami alami ini? Anak kecil meninggal sebelum balik ini. Maka Abu Hurairah berkata, qala na'am, ya, ada. Ada kabar gembira yang pernah aku dengar dari Nabi SAW untuk orang-orang yang anaknya meninggal dunia sebelum balik. Apakah baru lahir atau saat dalam kandungan juga sama ya ibu-ibu? Apa istilah itu? Gugur kandungannya, keguguran. Itu sama, ini masuk juga. Dengan syarat usianya sudah di atas 121 hari. Kenapa? Sudah ada ruhnya. Berapa bulan itu? 4 bulan ya. Udah 4 bulan ke atas, keguguran janinnya, maka ini janin disolatkan dan dikuburkan. Kalau dimandikan, kalau misalnya ada bentuknya bisa dimandikan, kalau enggak udah biarkan aja, solatkan langsung. Ada orang bilang pula, anak bayi ngapain disolatkan? Ini salah. Ya, bahasanya nggak ada dosa. Agama nggak pakai pikiran, agama pakai dalil. Nabi SAW menyolatkan anak-anak bayi yang meninggal. Makanya kalau anak bayi meninggal, kita nggak baca Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, nggak kita baca. Orang yang nggak punya dosa, apa yang kita baca? Bapak Ibu, apa yang kita baca takbir ketiga? Ayo,
Yang nggak hafal push up 5 kali. Hah? Jarang nyalakan anak bayi jadi buzzer. Jarang nyolatkan anak bayi. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran. Ulangi, angkat tangan. Yang bisa. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran. Tambahkan lagi wa dhukhran. Itu yang dibaca, bukan baca Allahumma fillahu rahmu wa afihi wa fan wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhulahu. Itu ada kata wabdil hudaran khairan minhi wa alan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi. Ya Allah, gantikanlah istrinya lebih baik daripada istri yang ada di dunia. Orang dia masih bayi kok. Anak bayi ini nanti di hari kiamat dia dapat jodoh nggak di surga? Dapat, mana dalilnya? Enak-enak aja ngomong dapat. Dapat nggak? Supaya tahu jawabannya dapat nggak dapat, kita lanjut ke hadis ini. Di sini ada jawabannya ada. Maka Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sigharuhum da'amisul jannah yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawayhi fayakhudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi kama akhudhu ana bi sanafati thawbika hadha fala yantahi hatta yudkhilahu Allahu abawahu al jannah. Jadi Nabi SAW berkata, anak-anak kecil yang meninggal sebelum dewasa, sebelum balik, itu nanti mereka akan menjadi apa namanya istilah itu ya? Pemuda-pemuda tanggung yang ada di, sebetulnya bukan pemuda sih, anak-anak yang usianya itu antara 7 sampai 10 tahun, 5 sampai 10 tahun. Itu kan gemes-gemesnya dia. Itu disebut dengan istilah dalam Al-Qur'an surat Al-Insan, itu ada kata wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Nanti di surga itu akan ada anak-anak yang kesana kemari, lari sana kemari, dan mereka kekal segitu aja, nggak dewasa-dewasa. Berarti anak-anak yang kecil dari meninggal dunia sebelum balik, nanti di surga nggak dapat jodoh. Mereka tetap kecil saja. Tapi mereka apa? Bahagia. Ya ibu-ibu, bapak, rumah tangga kalau nggak ada anak kayak mana? Hampa kan? Atau anaknya pas misalnya anak ramai tapi pergi semuanya, gimana coba di rumah sepi gitu. Anak itu nanti di surga Allah kasih itu. Kata Nabi SAW, itu anak-anak bayi kalian yang meninggal saat kecil, mereka akan menjadi apa? Anak-anak yang usianya antara 5 sampai 10 tahun, dan mereka kekal situ di surga, sana kemari sebagai hiburan bagi kalian, sebagai penyejuk mata kalian, hati kalian. Kemudian berarti kan mereka masuk surga ini kan? Pasti masuk surga. Jadi kabar gembira kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya meninggal dunia, anaknya pasti masuk surga. Dan anak ini dia nggak akan mau masuk surga sebelum. Lihat di hadisnya Nabi SAW mengatakan, ketika dia sudah berada di depan pintu surga, dia sibuk mencari siapa? Orang tuanya. Dicarinya bapaknya, carinya mamanya. Ketika dapat, Abu Hurairah berkata, maka nanti kata Nabi SAW, anak itu akan menarik baju bapaknya. Sebagaimana Abu Hurairah menarik baju sahabat kawannya tadi, tabi'in tadi, sebagaimana saya menarik bajumu seperti ini, kuat sekali. Kalau kamu lepaskan nggak lepas. Atau dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan menarik tangannya, ditarik kemana? Diajak masuk surga, yang tidak mau dilepas. Anak ini nggak akan pernah mau melepasnya, kata Nabi SAW, sampai Allah Subhanahu Wa Taala memastikan orang tuanya masuk surga bersamanya. Kenapa ada bahasa nggak mau melepas? Karena dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, ketika anak-anak tadi ini Allah perintahkan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga semuanya. Kemudian mereka nggak mau, mereka cari orang tuanya nggak dapat. Begitu dapat, ditarik tangannya tapi nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ibu dan bapakmu tidak bisa masuk surga, mereka harus masuk neraka. Apa kata anak tadi? Ya Allah, surga tidak akan pernah baik bagiku kalau tidak ada ibu dan bapakku. Allah berkata lagi, tidak bisa, ibu dan bapakmu masuk neraka. Tidak cukup amalan mereka untuk bisa masuk ke dalam surga. Mereka berkata lagi anak-anak ini, ya Allah, surga tidak akan pernah baik, surga tidak akan pernah indah bagiku sebelum orang tuaku masuk surga bersamaku, sampai 3 kali. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ketika sudah ketiga kalinya, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepadanya, udkhulul jannata antum wa abaukum, masuklah kamu ke dalam surga bersama orang-orang tuamu. Dan ini bukan hanya berlaku untuk anak bayi, Bapak Ibu, tapi berlaku kita semua. Kita ini, Bapak Ibu, kalau kita soleh, kalau kita Allah tetapkan masuk surga karena rahmat Allah,
Karena Allah melihat ketakwaan dan kesolehan kita, amal soleh kita, maka nanti di hari kiamat, seandainya, la qadarullah, kita nggak berharap, seandainya orang tua kita itu tidak masuk surga, tapi kita yang masuk surga, nanti kita boleh saat kita ini berada di depan pintu surga, kita boleh minta kepada Allah, ya Allah, bantulah, tolonglah, selamatkan ibu dan bapakku. Seandainya Allah tidak izinkan, jangan pernah berhenti minta kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah berhenti. Kita nggak tahu kan Bapak Ibu, mungkin nanti ingat kita ini, apa yang saya ucapkan nanti ingat kita di hari kiamat itu, saat kita dihadapkan dengan masa di mana surga tinggal kita ngelangkah saja. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah masuk surga sebelum orang tua kita masuk surga bersama kita, atau mungkin mereka duluan masuk surga. Kalau kita belum dapati orang tua kita di surga, jangan masuk surga dulu. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah, selalu minta. Kalau Allah nggak kasih, minta terus sampai Allah kasih. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah tidak mengabulkan permintaan orang yang menjadi penghuni surga. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga itu apa yang kamu mau ada dan bisa. Salah satunya apa? Kalau kita minta orang tua kita di surga, maka Allah akan kasih, walaupun setelah kita minta dalam waktu yang lama, nggak apa-apa. Dengan syarat orang tua kita ini tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau musyrik nggak bisa, tidak bisa, karena memang syirik ini adalah penghalang dari masuk surga. Tiket masuk surga itu bisa binasa karena kesyirikan. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan anak-anak tadi, ini yang dikhawatirkan oleh para ibu-ibu dan orang tua. Anak saya meninggal sebelum balik, kebetulan tidak diakekahkan pula, Ustaz. Apakah nanti di hari kiamat dia tidak memberikan syafaat kepada saya? Nah, kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan akikah ini banyak pula kesalahpahaman dalam memahaminya. Hari Jumat kemarin itu ada pertanyaan waktu saya isi kajian di kampung saya. Pertanyaannya, Ustaz, apakah benar kalau orang meninggal sebelum dia diakikahkan, kalau kita berdoa untuknya, doa kita nggak sampai? Berarti sampai sebegini pemahaman yang salah terkait dengan apa? Akikah. Bapak Ibu, saya jelaskan. Yang pertama, akikah itu hukumnya apa? Sunnah. Satu. Kalau sunnah, ya sudah, namanya sunnah. Ada kelapangan di sini, dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Yang kedua, ini penting. Yang kedua adalah bahwa akikah ini hukumnya sunnah bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya sudah, nggak ada masalah. Yang mampu saja hukumnya sunnah, apalagi yang nggak mampu. Jadi Bapak Ibu ini nggak usah berpikir, lu anakku nggak aku akikahkan kayak mana. Udah lewat batas akikah itu kapan? Balik kan? Kalau sudah balik ya sudah. Nggak usah dipikirin akikah lagi. Karena beberapa sekarang kan banyak. Ustaz, datang ya ke rumah saya besok makan siang. Acara apa Pak? Akikah. Anak Bapak baru lahir? Enggak. Udah tamat kuliah memang, tapi belum saya akikahkan. Nggak usah lagi. Nggak usah lagi, nggak perlu. Saya tidak bilang nggak boleh, tapi nggak perlu. Itu apa? Karena udah lewat batas akikah itu, balik. Itu perkataan Imam Syafi'i. Kenapa balik? Karena ada kaitannya dengan ini. Karena Nabi itu kan sampaikan, setiap bayi yang lahir itu terbelenggu, terikat, nggak bebas, sampai dia diakikahkan pada hari ke-7 ke atas, artinya hari 7 ke atas. Apa maksud dari terbelenggu ini, gak bebas ini? Nah, pendapat yang paling benar adalah Allah alam, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan kalau anak ini diakikahkan, maka saat dia meninggal, ini dia, saat dia meninggal sebelum balik, itu dia. Ada tanda kutip, meninggalnya sebelum balik. Ya, kalau dia diakikahkan, maka nanti di hari kiamat tadi narik orang tuanya kemana? Ke surga itu mudah, gitu loh. Cepet dia, prosesnya gampang. Tapi kalau dia meninggal anak ini sebelum balik meninggalnya dan belum diakikahkan, maka nanti di hari kiamat proses untuk menyelamatkan orang tuanya ke surga ini agak sedikit sulit. Hanya itu saja. Kalau terkait dengan tadi doa yang katanya nggak diakikahkan, nggak sampai doanya, nggak ada. Jangankan anak kita, keluarga kita, orang tua kita, Allah aja katakan
dalam Al-Quran bahwasanya doanya kita untuk orang-orang mukmin itu sampai. Makanya Nabi Nuh itu kan berdoa, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minina walil mu'minat. Jadi Nabi Nuh aja mendoakan orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah, wanita-wanita mukminah itu sampai. Dan Allah katakan juga dalam Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi diceritakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa-dosa kawan-kawan kami yang sesama muslim yang telah dahulu beriman kepadamu. Artinya bahwa doa kita kepada siapapun itu sampai. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit lagi. Tadi kan saya sebutkan bahwa nanti di hari kiamat kita nggak saling kenal antara satu dengan yang lain, memang nggak mau kenalan, nggak mau jumpa, nggak mau teguran dan sebagainya. Nanti begitu selamat dari hisab, itu baru ada namanya syafaat orang-orang soleh. Syafaat orang-orang soleh. Saya pernah sebutkan hadis ini, saya pernah sampaikan hadis ini di kajian ini, bahwa carilah kita teman-teman di dunia ini yang bisa kita harapkan apanya? Syafaatnya nanti di hari kiamat. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu siapa? Orang-orang soleh itu adalah ciri-ciri orang soleh. Ciri-ciri orang soleh adalah yang pertama, kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting juga, orang-orang soleh itu adalah amal solehnya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Banyak Pak sekarang ini orang berteman sama orang katanya orang-orang soleh, tapi apa? Dukun juga dia. Dukun juga. Kan sudah pernah saya ceritakan, saya punya santri dulu, dia punya jin. Dia dapat dari mana jin itu? Dari pimpinan pondok pesantren di salah satu pesantren yang ada di Tapanuli Selatan sana. Sementara Nabi punya nggak jin simpanan? Pernah nggak Nabi ngasih jin sama sahabat? Nggak pernah, untuk supaya apa? Kuat, bisa ngalahkan orang-orang kafir. Nggak ada buktinya aja waktu perang apa namanya? Perang Badar juga. Itu satu orang sahabat Nabi suruh ngalahkan berapa? 10. Gimana tuh? Satu orang sahabat suruh ngalahkan 10. Dan Nabi nggak ngajarkan, nggak ngasih. Ini ya, ada pegangan. Kau situ dulu, kalian duduk manis-manis. Biar ku bacakan dulu, biar ada yang nolong kalian. Apa namanya, jin-jin ini, jin-jin muslim ini nolong kalian. Nggak ada. Justru mereka diarahkan oleh Nabi untuk apa? Sabar kalian. Berdoa kepada Allah, maka Allah akan turunkan pertolongannya. Yang Allah turunkan jin atau malaikat? Malaikat, bukan jin. Jin nggak dipakai. Nggak dipakai nolong manusia itu jin, Bapak Ibu. Apalagi jin kafir. Jin muslim aja nggak dipakai nolong manusia. Nggak dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menolong manusia. Supaya apa? Supaya manusia menjadi paham bahwasanya jin itu tidak bisa diajak untuk bekerja sama, baik yang muslim ataupun apalagi yang kafir. Baca surat jin itu ada. Allah SWT larang kepada kita untuk hal-hal seperti itu. Nah, jadi tadi saya sebutkan ciri-ciri orang soleh itu beramal soleh, banyak amal soleh, tapi amal solehnya benar. Jangan sampai nanti kita berkawan sama orang soleh, ternyata orang solehnya itu banyak bid'ah dan khurafatnya, serta kesyirikan bahkan. Di sini intinya adalah orang-orang, ciri-ciri orang soleh bisa cari sendiri. Di sini intinya adalah bahwa nanti di padang mahsyar sebelum masuk surga, saat orang-orang soleh sudah berada di depan pintu surga, maka di situ nanti mereka menghadap ke belakang. Ketika mereka menghadap ke belakang, dilihatnya ada kawan-kawan mereka dulu masuk neraka. Ada yang sudah semata kaki, kakinya itu semata kaki udah masuk neraka. Ada yang sebetis, ada yang sampai separuh. Kemudian mereka berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya itu sahabatku, disebutkan namanya si fulan. Mereka dulu di dunia sholat bareng, kami sholat bersama, kami puasa bersama, kami beramal soleh bersama. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk mengeluarkan mereka di neraka. Maka Allah SWT berkata kepada mereka, pergilah kalian ke neraka, selamatkan setiap orang-orang yang kalian kenal di dunia. Itu dia bahasa Allah itu, selamatkan siapapun orang-orang yang kalian kenal di dunia yang dalam hatinya ada keimanan. Jadi sebetulnya itulah sering saya sampaikan, kita ini berkawan, carilah kawan yang betul-betul bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Jangan berkawan dengan orang-orang yang gak bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Ini ada kebalikan, nanti bisa dilihat ya dalam surat
Al-Hadid ayat 13. Kalau orang soleh itu menyelamatkan kita. Orang soleh di dunia kita berkawan sama orang soleh. Nanti di hari kiamat mereka menyelamatkan kita, nolong kita. Tapi kalau orang yang tidak soleh, kita berkawan sama orang-orang yang nggak soleh, sementara kita ini soleh misalnya gitu kan. Atau ya Allah tetapkan kita ini selamatlah dari neraka. Nanti di padang mahsyar Bapak Ibu, jangan dianggap matahari jaraknya 1 mil dari atas kepala kita. Kita itu berjalan dengan terang. Enggak, ada orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta. Karena mereka buta, mereka butuh cahaya untuk jalan. Nah ini orang-orang ini, ada orang-orang yang di dunia mereka nggak mau berteman dengan orang-orang soleh. Bertemannya dengan orang-orang yang satu level sama dia, yang banyak berbuat dosa juga, atau orang-orang yang cari uang dan sebagainya. Nanti begitu hari kiamat ketemu sama orang-orang soleh yang dia kenal, tapi selama ini nggak mau berkawan. Ini tadi saya bilang apa tadi? PDKT tadi. Di dunia nggak mau dekat, dibilang itu dia. Sok kali dia tuh sekarang. Tengoklah dulu berjudinya kami dua sama. Mabuknya kami dua sama aja. Bilang sama dia, jangan sok paten gaya lah. Bilang sama dia itu. Ya betul, memang dulu berjudi sama kalian memang. Tapi sekarang dia sudah apa? Sudah hijrah. Dia tinggalkan judinya. Kan udah gak berjudi lagi sekarang sama dia. Kamu masih berjudi, dia udah gak lagi. Kan gitu. Nah ini seharusnya yang berjudi tadi dekat sama orang yang sudah hijrah ini. Dia gak mau. Bahkan dikata-katain, dijelek-jelekkan dan sebagainya. Ingat ya Bapak Ibu, masa lalu orang itu kita gak urusan kita itu. Allah aja memejamkan, istilahnya Allah itu tidak melihat masa lalu orang, yang Allah lihat sekarang. Berapa banyak dosa-dosa masa lalu orang. Kalau orang sudah bertobat, Allah berikan tobatnya, hilang itu semuanya. Jadi nggak usah kita sibuk-sibuk melihat masa lalu orang dulu kayak mana, tinggalkan sekarang. Nah itu orang-orang yang tadi di dunia ini nggak mau berkawan sama orang-orang soleh. Nanti di hari kiamat PDKT-nya kayak mana? Yauma yaqulul munafiqu wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Jadi hari di mana orang-orang munafik, baik laki-laki ataupun wanita, ini juga berlaku bagi orang-orang muslim tapi yang enggak mau berkawan sama orang-orang soleh tadi di dunia. Mereka berkata apa? Lil ladzina amanu, pada orang-orang beriman. Unzuruna naktabis min nurikum, tunggu kami. Bahasanya tunggu kami numpang cahaya sama kalian. Itu dia. Berarti orang-orang yang banyak dosa ini, yang nggak mau berkawan sama orang soleh ini, mereka nggak bisa jalan di padang mahsyar. Kan sudah saya bilang, di padang mahsyar kita nggak berdiri nih aja, nggak duduk saja, tapi kita berjalan kita. Terus kita berjalan menunggu hisab maksudnya. Dan nanti jangan kita ada orang-orang yang nggak bisa melihat, dilihatnya ini orang soleh, enak kali di jalan. Maka numpanglah, tunggu, minta tolong, kami nggak bisa jalan. Apa kata orang-orang beriman dan kata orang-orang soleh yang tadi PDKT tadi mereka itu sama orang-orang soleh? Mereka berkata orang-orang soleh ini, qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pulang kalian, pergi kalian ke sana, jangan ikut kami, cari cahaya kalian sendiri. Jadi nggak ditolong. Kenapa nggak mau nolong? Karena di dunia tidak mau berteman dengan orang-orang soleh. Nanti kita ini kalau di dunia ini kita nggak berteman sama orang-orang soleh, kita minta tolong sama dia nggak mau ngasih. Yang mau dia tolong adalah orang yang kami sholat sama, kami ngaji sama, kami puasa sama, kami beramal soleh sama, baru nanti saling tolong menolong, saling membantu. Tapi kalau cuma sekedar kenal, itu dulu kawanku, kayak misalnya kan, ini kayak sekarang ini kan, saya gitu kan, Ramdan itu kawanku dulu, sama-sama kami dulu, tapi dia nggak pernah sholat, nggak pernah apa. Nanti di hari kiamat kalau dia minta tolong sama saya, nggak saya tolong itu. Kalau dia minta tolong, mudah-mudahan dia nggak perlu minta tolong. Kan gitu kan, banyak gitu kan Pak. Ngaku-ngaku, memang betul kawannya. Dia membanggakan dirinya karena berkawan sama orang soleh, pernah berkawan sama orang soleh, tapi dia nggak mau ikut soleh juga, ya nggak bisa. Itulah orang-orang PDKT itu. Ya, jangan ngaku-ngaku kali lah. Kalau ngaku-ngaku, kita nggak butuh pengakuan. Kita maunya sama-sama. Ingat. Kebersamaan kita di sini itu nanti akan melahirkan saling tolong menolong nanti di hari kiamat. Allah alam, saya kira ini saja Bapak Ibu terkait dengan ayat yang ke-10 ini. Nanti insya Allah pada hari yang pekan depan
Kita akan bahas bagaimana orang-orang yang masuk neraka itu berusaha agar semua orang-orang yang dekat sama dia menjadi penolongnya, bahkan dijadikan sebagai jaminan untuk mengganti posisinya masuk neraka. Itu insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Mungkin silakan. Syukur jazakumullah. Baik, Bapak Ibu ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai nanti hari kiamat itu tadi langit seperti lelehan baja atau perak. Dan juga kemarin saya baru dengar ada juga yang mengatakan bahwasanya langit itu nanti digulung seperti lembaran kertas. Itu gimana? Terus kemudian kemarin saya dengar ceramah satu Ustaz. Ceramahnya cukup bagus. Jadi mungkin memotivasi kita semua bahwasanya dulu di zaman waktu jaya-jayanya Islam seperti di Eropa itu, sekarang kan hanya tinggal bangunannya saja. Jadi dibilangnya dulu itu orang berlomba-lomba juga seperti kita membangun masjid, membangun apa, tapi orangnya musnah gitu, Islamnya sudah tidak ada, jadi hanya tinggal bangunan. Bagaimana dibilang itu sekarang itu yang diutamakan itu supaya yang dibangun itu sumber daya manusianya. Contohnya seperti kalau di masjid itu kan kita ada infak, ada segala macam. Jadi bantulah orang yang benar-benar, maksudnya orang yang mampu misalnya dalam segi keilmuannya, misalnya orang berprestasi dibantu, kalau kita tidak mampu dibantu untuk biayanya juga, seperti di luar seperti bangunan sekolah apa segala itu sebagai wasilah. Baik, ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, apakah anak orang-orang kafir yang baik masuk surga? Kedua, kita bilang orang tua punya anak banyak, tapi yang open dengan dia di dunia ini cuma satu atau dua orang. Apakah nanti di surga di waktu dihisab orang tuanya yang membantu anaknya dua orang ini, atau sebaliknya? Apakah orang tua juga yang membantu anaknya dua ini yang open untuk di dunia dengan yang lain gitu maksud? Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Pak Ustaz, saya dulu Nasrani, kemudian ibu saya meninggal dalam keadaan Nasrani. Jadi saya sebagai anak, apa yang bisa saya lakukan terhadap orang tua saya, ibu saya? Amalan apa dan doa apa saya yang bisa kira-kira membantu orang tua saya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi? Ada lagi Bu? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaannya begini Pak Ustaz, mengenai bayi yang lahir dari waktu umur berbalik, apakah mesti ibu ini bagaimana yang harus masuk surga Pak Ustaz? Karena kita sebagai ibu ini ada juga yang sifatnya yang kurang menyenangkan gitu, tapi pada anak yang sudah meninggal banyak orang memang harus diambil aja sebagai seorang ibu harus masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kurang jelas tadi pertanyaan ibu itu tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diulang ya. Ibu yang tadi nanti diulang. Ya Bu, silakan Bu. Silakan. Gak apa-apa, ibu dulu nanti diulang sekali lagi. Kurang jelas tadi pertanyaan. Ini Ustaz, kita kalau mengerjakan sholat fardu zuhur itu kan ada qabliyahnya dan ada ba'diyahnya. Jadi setelah mengerjakan sholat fardu zuhur tadi langsung mensolatkan jenazah Ustaz. Jadi saya lihat di situ orang tidak ada mengerjakan ba'diyahnya. Apakah memang tidak ada ba'diyah zuhur itu karena kita sudah mensolatkan jenazah tadi? Apakah dikerjakan setelah jenazah itu dibawa ke
Ustaz. Nah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini bagus pertanyaannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Bu, mohon maaf ya Bu, diulang agak sedikit kurang. Begini Pak Ustaz, mengenai bayi yang hari sebelum Bali. Bayi yang meninggal sebelum Sebelum Bali kan maksudnya keguguran bagaimana? Kan Pak Ustaz yang tadi dia bisa menarik ibunya ke dalam surga. Tapi ibu yang bagaimana? Apakah ibu itu kadang-kadang ada juga yang sifatnya yang tidak sholat atau bagaimana? Apakah itu memang harus? Ya, baik. Ya, makasih ya Bu. Ada lagi Pak? Bisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bismillah. Banyak. Bismillah, Pak Ustadz, apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Qaul itu artinya apa? Perkataan atau ucapan. Jadi kalau namanya rukun qaul ada rukun yang berkaitan dengan ucapan. Apa contohnya? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu dia. Atau baca surat Al-Fatihah, itu rukun qauli. Kemudian membaca takbir intiqal namanya, takbir perpindahan antara satu dengan yang lainnya. Kalau bacaan tahiyat awal, bacaan sujud, bacaan ruku, itu wajib qaul, wajib perkataan, dia bukan rukun. Nah, itu yang dimaksud dengan rukun qaul dalam salat. Kemudian apa yang dimaksud dengan keturunan yang lemah pada surat An-Nisa ayat 9? Itu ada kata wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi keturunan yang lemah itu adalah keturunan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti makna yang pertama. Kemudian keturunan yang lemah di sini adalah keturunan yang miskin. Itu juga. Maksudnya yang paling penting adalah yang pertama tadi ya. Jadi diharapkan orang tua ini dia sebelum dia meninggal, dia sudah mewarisi apa? Keimanannya kepada anaknya. Warisan paling berharga dari orang tua kepada anak adalah iman dan takwa. Itu yang paling berharga. Kalau harta itu warisan memang dan diakui dalam agama kita, tapi itu bukan yang paling utama. Berapa banyak orang tua yang meninggalkan kekayaan tapi tidak meninggalkan iman dan takwa kepada anaknya. Ini salah satu orang tua yang gagal. Ya, dan orang tua yang berhasil adalah orang tua yang meninggalkan keimanan dan ketakwaan serta mewariskan kesalehannya kepada anaknya. Itu baru orang tua yang benar. Jadi orang tua yang anak ini maksud dengan lemah di sini adalah lemah apa namanya? Iman dan takwanya. Dan tadi juga termasuk adalah diharapkan kalau kita sebelum kita meninggal ini anak-anak kita ini juga mapan rezekinya itu lebih baik. Tapi bukan menjadi suatu hal yang jaminan. Nah, itu yang dimaksud dengan keturunan yang lemah adalah iman dan takwa kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apakah anak kita yang sudah meninggal tapi belum balik, tapi belum diakikahkan, apa kita masih bisa akikahkan? Enggak usah. Tidak usah diakikahkan. Kalau anak itu meninggal dunia sebelum balik dan belum diakikahkan, maka tidak usah diakikahkan. Ada dua ya Bu. Yang pertama, kalau dia meninggal dunia, ini dia, kalau dia meninggal dunia sebelum sebelum hari ke-7. Ya, sebelum hari ke-7. Enggak usah sama sekali, kan perintahnya kapan? Hari ke-7. Sebelum hari ke-7 jangan diakikahkan. Nah, kalau dia meninggal dunia setelah hari ke-7 itu juga enggak usah. Enggak perlu. Lewatkan saja. Berdoa saja kepada Allah. Jadikan anak ini sebagai sebab untuk memasukkan orang tua ke dalam surga. Jadi nggak perlu diakikahkan lagi ya, tidak usah. Apa ini? Panjang. Mana kertas kita Bang yang cantik-cantik itu? Nggak ada lagi Bang? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya izin bertanya. Orang tua saya sudah meninggal dan dahulu sakit yang jangka waktunya lama
dan sakitnya cukup parah. Dahulu saya dan keluarga tidak punya ilmu tentang syirik tersebut. Jadi saya saat sakit dahulu pernah berobat ke orang pinter, bukan orang pinter, dukun bilang. Bagaimana cara saya sebagai anak dapat menolongnya? Apabila Allah izinkan saya masuk surga atau keluarga yang dapat memberi syafaat di hari kiamat. Karena tadi Ustadz mengatakan bahwasanya kita dapat meminta kepada Allah untuk menyelamatkan orang tua dengan alasan orang tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah. Masya Allah, bagus pertanyaan ini. Jadi gini ya Bapak Ibu, yang bawa orang tuanya ke dukun tadi anaknya atau kemauan orang tua? Ini biasanya anaknya yang bawa. Maka yang salah siapa? Anaknya. Orang tua nggak tahu apa-apa di sini. Apalagi orang tua tidak pernah belajar tentang syirik. Dia taunya itu orang pintar padahal dukun. Nah, kan letak perbuatan syirik ini bukan sama orang tuanya tapi anaknya. Jadi anaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bertobat. Orang tua nggak ada masalah. Anaknya bertobat segera, berbuat kesyirikan segera bertobat kepada Allah. Yang kedua, kalau memang orang tuanya yang meminta ke sana, tapi orang tuanya tadi betul-betul tidak pernah tahu kalau itu adalah bagian dari bentuk kesyirikan, insya Allah nanti Allah yang akan memberikan penilaian tersendiri di hari kiamat. Kita sebagai anak, udah cukup, ya Allah, ampuni dosa-dosa bapakku, mamaku dulu pernah berbuat syirik karena ketidaktahuan mereka. Sebut seperti itu. Minta ampun kepada Allah SWT, karena hukum asalnya dia adalah muslim. Kan gitu dia. Berbeda dengan bapak tadi, nanti saya akan jelaskan. Maka berdoa kepada Allah ampunan agar orang tua itu diselamatkan dari api neraka walaupun pernah melakukan perbuatan syirik karena ketidaktahuannya. Gitu ya. Jadi insyaallah tidak masalah itu. Bagaimana dengan anak saya mencari rezeki dengan jalan maksiat? Mohon doanya supaya batal. Ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang bebas saja. Dan yang paling penting adalah nasihatkan Bapak Ibu. Terutama ibu-ibu ya, pernah saya singgung dulu ya, Bapak Ibu harus yakinlah kepada Allah. Jangan hanya kasihan sama anak. Saya pernah dengar orang bilang, saat ya Allah kasihannya anakku dulu naik mobil, sekarang dia terkadang naik kereta, kerjanya kehujanan naik mobil. Iya naik mobil dulu dia jalan ke neraka. Sekarang dia naik kendaraan biasa kehujanan, jalan kemana dia? Ke surga. Pilih mana sebagai orang ibu, seorang hati nurani, orang tua yang kita pikirkan jangan di dunia. Berapa kali kita sampaikan, kebahagiaan di dunia tidak menjamin kebahagiaan di akhirat. Ridho Allah itu tidak bisa kita dapat dengan maksiat, nggak akan pernah bisa dapat. Gitu aja. Mau dia sekarang hidupnya susah, terkadang gitu. Anaknya siap, yang nggak siap siapa? Orang tuanya. Yang sedihnya ini orang tua kadang sudah kukuliahkan dia sampai S2, dapat kerjaan ini jabatannya ini, tapi riba, tapi haram. Itu biasanya kerjaannya haram. Nanti orang tuanya apa? Jadi sia-sialah nak, sekolahkan kau dulu kayak gini, sekarang kau cuma goreng telur sama goreng tempe jualan di pinggir jalan. Bagus dulu tak usah kau kukuliahkan kau katanya. Ini orang tua yang nggak belajar kajian Ahad subuh ini. Ya. Jangan pernah justru apa? Bangga punya siapa? Punya anak yang mampu meninggalkan apa? Dunia untuk kebahagiaan akhirat yang nanti kalau dia tinggalkan ini, dia dapat ridho dari Allah, dia masuk surga Allah Ta'ala, orang tuanya bisa ditolongnya untuk masuk surga. Kan gitu. Jadi ibu-ibu nih, bismillah lah. Kuatkan hati anak itu ketika dia hijrah meninggalkan yang haram. Kuatkan. Jangan nanti kok kayak mana nak, aduh jangan buru-buru lah, tunggulah dulu lah, sebentar lagi lah. Dia sebentar lagi kalau hidup, sebentar lagi meninggal mau ngomong apa? Jadi doakan Bu, doakan bebas ya Allah, berikan hidayah kepada anak. Gitu dia. Dan ibu sebagai orang tua berhak untuk tidak menerima sesuatu yang tidak halal dari anak ibu. Berhak, minta. Saya nggak mau, ibu nggak mau kalau kamu kasih dengan sesuatu yang tidak halal. Itu berhak. Karena memang nafkah itu harus dipastikan halal. Kalau nggak halal bahaya. Itu dia ya. Ini apa ini? Pak Ustadz maaf, kapan kita tadabbur alam? Sabar ya Bu, insya Allah nanti kita tentukan waktunya. Ada pula pertanyaan. Habis.
Iya. Saya janji atau ngasih tahu kemarin? Ngasih tahu bukan janji, beda lah. Iya. Baik, insyaallah nanti kami rencanakan awal bulan Maret, Bapak Ibu. Rencanakan awal bulan Maret, insyaallah. Awal bulan Maret. Ingat niatnya mau jalan-jalan tuh belajar. Kalau jalan-jalan dapat jalan-jalannya, belajarnya nggak dapat pahala ya. Bisa. Nanti biar Bang Popo yang ngatur, ya, Bang. Baik, insyaallah awal bulan 3, Bu. Doakan ada waktunya lapang dan adiknya corona ini nggak banyak lagi terbaran Omikron. Semoga Allah hilangkan itu ya. Pertanyaan pertama terkait dengan Allah akan lipat dan Allah gulung langit itu seperti lipatan buku. Yauma natwis sama yauma natwis sama katayyi sijil lil kutub. Kami akan gulung itu langit seperti kami menggulung. Kalau dulu gulungnya kan gini. Gini dia. Digulung gini. Kalau dulu kan kertas-kertas itu digulung seperti ini. Itu sama, tidak bertentangan dengan ayat. Ya, artinya dihancurkan dulu, digulung, kemudian dihantamkan dengan bumi ini, maka dia hancur, berlebur, meleleh seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi sebetulnya saling apa namanya? Saling melengkapi. Itu juga bahasanya Allah itu akan betul-betul membinasakan dunia ini. Gitu ya. Terkait dengan pernyataan tadi, seperti misalnya di Bapak Ibu tahu Spanyol ya? Spanyol. Itu ada Granada. Itu dulu Islam sampai di sana, Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat orang Spanyol, beberapa keturunan itu sebagian itu mukanya kayak orang Arab. Kan dulu khilafah Islamiyah berkembang dulu di sana. Sekarang tinggal bangunannya, tapi yang menguasai siapa? Orang kafir kan? Makanya yang perlu kita sampaikan sikat ini, Bang. Tadi kalau bahasanya jangan menyiapkan fisik, tapi menyiapkan sumber daya manusianya, itu betul. Maksud saya adalah sebaik-baik persiapan kita untuk menjaga agama ini agar tetap utuh adalah dua hal ini, Bapak Ibu. Yang pertama ilmu. Bangunan bisa runtuh tapi ilmu tidak bisa runtuh. Al-Quran terutama, ilmu dan Al-Quran. Yang kedua dakwah ini. Maka kita ini, kalau saran saya, nasihat saya adalah lebih banyak kita berdonasi kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama daripada kita berdonasi kepada bangunan-bangunan fisik yang belum tentu di situ dipelajari ilmu agama. Bukan berarti nggak boleh, silahkan. Ada masjid besar dibangun, pembangunan masjid bagus, pahalanya luar biasa. Sikit pun kita sekecil sangkar burung pun kita infak di situ, itu pahalanya seperti membangun masjid. Tapi lihat di masjid itu pengajian pun nggak ada. Orang sholat tinggal pasukan sab'inat namanya. Sab'in itu 70. Maksudnya apa? Yang sholat 70 tahun ke atas. Bagus Bapak Ibu punya tetangga. Di mana sekolah? Di pesantren. Tanya sama mak, berapa hafalan Qurannya? 3 juz, 4 juz. Nih, kasihlah uang sekolahnya separuh ya. Itu lebih menjaga agama daripada sekedar berimpak ke bangunan-bangunan fisik. Kecuali bangunan-bangunan fisik itu betul-betul dipakai untuk belajar ilmu agama, menghafal Quran, silakan. Jadi saya lebih mengarahkan bahwasanya sedekah ke situ. Dan alhamdulillah ini ada beberapa orang jamaah kita di sini. Itu kan saya sebutkan tuh ada 2 santri. 6 bulan dia sudah nambah 3 juz. Sekarang udah 12 juz sama 9 juz. Itu ada beberapa jamaah kita ini nanggung uang sekolahnya selama setahun. Yang kayak gitu ini jaga Bapak Ibu. Kayak gitu yang lebih diutamakan. Kalau Bapak Ibu mau lagi cari-cari anak-anak seperti itu, bisa hubungi saya. Soalnya kita kasih. Mana-mana yang miskin, susah. Di pesantren itu kan cukup besar biayanya. 700.000 ke atas. Ya, kalau dia punya anak 3, udah berapa itu coba? Orang tua kan? Nah, kita bantu yang kayak gitu. Kalau nggak bisa bantu semua, berapa? Separuh. Nanti kita akan doktrin dia untuk fokus kepada ilmu agama. Itu lebih paten. Lebih bagus menjaga agama ketimbang kita donasi-donasi yang sifatnya fisik ya, itu bagus sekali. Allah alam. Anak orang tua, anak orang kafir masuk surga atau tidak? Masuk surga, Pak. Ya, setiap bayi yang lahir itu di dalam keadaan fitrah. Kan gitu dia. Maka setiap bayi, setiap anak yang meninggal, mau muslim ataupun kafir orang tuanya, sebelum balik, dia nanti masuk surga. Jadi tadi wildanun mukhalladun. Ini anak yang peduli dengan kedua orang tuanya, sedangkan yang tidak peduli apakah nanti dia ditolong sama orang tuanya, tergantung orang tua masing-masing. Orang tua berhak menolong anaknya atau tidak. Tapi insya Allah nanti setiap orang tua pasti. Kalau di dunia aja Pak,
Sebandal-bandalnya anak bapak tetap dibantu. Kan gitu kan? Tetap dibantu, tetap dibela, tetap didoakan, pasti. Tapi ingat, tidak semua tadi saya sampaikan, tidak semua orang yang ingin menolong orang lain itu dapat izin dari Allah Ta'ala. Maka setiap jiwa bertanggung jawab. Harapannya kita dapat izin dari Allah SWT. Ini terkait dengan orang tua yang meninggal dalam keadaan Nasrani. Ya, sedikit agak sulit saya membahasakannya, Pak. Saya khawatir Bapak bersedih hati juga. Tapi yang jelas bahwa jangankan Bapak, jangankan kita, Nabi yang paling Allah cintai di muka bumi ini kan ada dua itu. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad ada, namanya Nabi Ibrahim, yang Allah jadikan Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu pun ayah dan mamanya kafir, meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa ibu dan bapak, dosa orang tuaku, ibu dan bapakku. Tapi ternyata apa? Ditegur oleh Allah Ibrahim, mereka itu bukan orang tua. Innahu, kalau perkataan Allah kepada Nabi Nuh juga sama. Nabi Nuh kan sama, anaknya, istrinya kafir, mati dalam keadaan kufur. Ketika Nabi Nuh berkata, ya Allah itu anakku, tolonglah, bantu, tolong selamatkan. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu min amalin wa innahu min amalin ghairu salih. Innahu amalun ghairu salih. Itu bukan anakmu. Allah bilang demikian. Jadi jangan berkecil hati. Termasuk juga pendapat yang rajih wallahu alam. Walaupun saya enggak suka membahas ini. Nabi Muhammad SAW juga sama. Kan gitu, walaupun ada perbedaan pendapat. Ya sudah, kita tidak usah bahas. Tapi hadis yang sahih ada ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aina abi?" Ya Rasulullah, bapakku di mana? Maksudnya, bapakku kan meninggal dalam keadaan musyrik, kafir. Di mana? Nanti di hari kiamat, masuk surga atau neraka? Apa kata Nabi? Abi wa abuka finnar. Bapakku dan bapakmu masuk neraka. Ini jelas. Nabi SAW mengatakan demikian. Jadi tidak usah berkecil hati. Itu takdir yang Allah tetapkan. Kalau ditanya, bagaimana cara kita berdoa kepada Allah? Tidak ada. Tidak ada. Bapak meminta apa? Ya Allah, ringankan azabnya. Nggak bisa, nggak boleh. Selamatkan dia dari neraka. Nggak boleh. Ampuni dosa-dosanya, nggak boleh. Karena Nabi SAW kan pernah saya ceritakan, Nabi minta izin kepada Allah untuk minta ampun kepada Allah untuk siapa? Ibunya. Tapi apa kata Nabi? Famana'ani, Allah melarang, nggak dikasih, Pak. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah kalau begitu izinkan aku berziarah ke kuburannya. Baru Allah izinkan. Baik kan Nabi SAW berziarah kubur tapi nggak baca apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya Bapak Ibu, makanya keterlaluan lah kalau kita ini berdoa tapi nggak kita baca doa tadi itu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Keterlaluan lah. Nabi pengen mengucapkan bahasa itu tapi nggak boleh. Jadi Pak, tidak ada. Ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat zuhur kan ada ba'diyah zuhurnya 2 rakaat atau 4 rakaat juga ada ya Bu, tapi kerjakan yang 2 rakaat. Kemudian kebiasaannya kalau ada sholat jenazah langsung sholat jenazah. Boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja. Kemudian pertanyaannya adalah kapan kita mengerjakan sholat ba'diyah zuhur tadi? Bebas. Setelah sholat jenazah ibu bisa kerjakan, atau kalau kita mau mengantarkan jenazah ke kuburan sepulang dari mana? Kuburan juga bisa. Atau dikerjakan jam 3:30 sore bisa. Azan asar jam berapa itu? Jam 4 kan? 3:30 sore ibu kerjakan sholat qobliyah apa ba'diyah zuhur, boleh? Boleh nggak? 3:30. Jam 4 kurang 15 lah udah. Hah? Kenapa boleh? Ya karena batas waktu ba'diyah zuhur dan ba'diyah maghrib itu sampai waktu yang berikutnya. Bahkan semakin agak lama jaraknya semakin baik, semakin dipisahkan dengan aktivitas cerita
atau yang lain nggak apa-apa. Nanti dibilang Ustaz, tapi udah batal wudu, ya wudu aja. Sholat nggak ada masalah itu ya. Orang tua yang bagaimana yang ditolong oleh anaknya. Tadi Bu syaratnya Bu. Yang penting orang tuanya tidak berbuat syirik kepada Allah. Tetap aja kalau nggak sholat, nggak berbuat ini, mau maksiat ini segala macam, insya Allah tetap diberikan izin oleh Allah untuk menolong orang tuanya. Setiap anak-anak tadi wallahu a'lam. Oh ya, bagus. Ada ibu-ibu, nggak tahu saya ibu-ibu atau bapak yang nanya tadi orang tuanya pernah kedukuhan ini, supaya lebih paham lagi dukun-dukun itu bukan orang pintar lagi tapi menyesatkan dan sesat. Nah ini dia, baca kitab tauhid, saya kasih hadiah nih. Saridoh tolong kasihkan yang mana orangnya. Nanti silakan datang Saridoh ya. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.